Xinjiang. Xinjiang adalah sebuah daerah otonom dari negara Republik Rakyat Tiongkok yang terletak di barat laut negara Tiongkok yang ada di persimpangan Asia Tengah dan Asia Timur. Xinjiang adalah subdivisi politik terbesar di Tiongkok dengan luas mencapai 1.664.897 km persegi. Daerah ini mencakup lebih dari 1/6 total wilayah Tiongkok dan 1/4 panjang perbatasan negara tersebut. Dengan luas wilayahnya tersebut, Xinjiang menjadi divisi tingkat provinsi terbesar di Tiongkok dan subdivisi negara terbesar ke-8 di dunia. Menempati sudut barat laut negara Tiongkok, daerah otonomi Xinjiang berbatasan dengan provinsi Tiongkok, Qinghai dan Gansu di timur, daerah otonomi Tibet di selatan, Afghanistan dan wilayah Kashmir di barat daya, Kirgistan dan Tajikistan di barat, Kazakhstan di barat laut, Rusia di utara, dan Mongolia di timur laut. Meskipun untuk sebagian besar wilayah Xinjiang berupa gurun yang tidak dapat dihuni secara permanen, namun secara keseluruhan, Xinjiang memiliki geografi yang sangat beragam yang meliputi pegunungan tinggi, gurun, dataran rendah, dan oasis yang subur. Pegunungan Tian Shan merupakan salah satu fitur geografi paling menonjol di wilayah Xinjiang. Pegunungan ini membagi wilayah Xinjiang menjadi dua wilayah utama yang berbeda secara geografis, historis, dan etnis dengan nama sejarah yang berbeda, yaitu wilayah Cekungan Zungaria di utara Pegunungan Tian Shan dan wilayah Cekungan Tarim di selatan Pegunungan Tian Shan. Sebelum dinasti Qing Tiongkok menyatukan kedua wilayah tersebut menjadi satu entitas politik yang disebut dengan Provinsi Xinjiang pada tahun 1884, wilayah ini telah dihuni oleh dua kelompok masyarakat yang berbeda. Wilayah Zungaria dihuni oleh suku Zungar Nomaden yang berbahasa Mongol Oirat. Sementara wilayah Tarim dihuni oleh para petani Muslim berbahasa Turki yang sekarang dikenal sebagai suku Uighur. Wilayah yang sekarang menjadi Xinjiang telah menjadi pusat peradaban selama ribuan tahun. Pada zaman kuno, wilayah ini merupakan bagian dari jalur sutra, jalur perdagangan penting antara Tiongkok dan dunia luar, yang membawa pengaruh budaya, agama, dan perdagangan ke wilayah ini. Daerah ini awalnya dihuni oleh suku Tohaira Indo-Eropa dan Saka Iran yang menganut agama Buddha dan Zoroastrianisme. Selama berabad-abad, wilayah ini diperintah oleh berbagai kahanan dan kerajaan, termasuk Kahanan Uighur, Kahanan Karahanit, dan Kahanan Chagatai. Setiap pemerintahan ini memiliki pengaruh budaya dan politik yang unik, dan banyak di antaranya memainkan peran penting dalam perkembangan agama Islam di wilayah tersebut. Agama Islam mulai masuk ke Xinjiang melalui perdagangan dan misi-misi agama. Sebagian besar penduduk Uighur dan banyak kelompok etnis lain di wilayah ini kemudian memeluk agama Islam. Islam menjadi agama dominan di Xinjiang dan memainkan peran penting dalam membentuk identitas budaya dan politik wilayah ini. Selama sebagian besar sejarahnya, Xinjiang menjadi bagian dari wilayah Tiongkok meskipun pemerintahannya tidak selalu langsung. Berbagai dinasti Tiongkok, termasuk dinasti Han, Tang, dan Qing, memiliki pengaruh di wilayah ini. Pada masa dinasti Tang sekitar abad ke-7 hingga abad ke-9 Masehi,
Xinjiang berkembang menjadi pusat budaya dan perdagangan, terutama di bawah pemerintahan Kaisar Xuanzong. Pada abad ke-18 dan abad ke-19, wilayah Xinjiang menjadi subjek persaingan antara Tiongkok yang pada akhirnya wilayah ini diintegrasikan ke dalam Kekaisaran Qing pada abad ke-19 dan menjadikannya sebagai salah satu provinsi milik Tiongkok. Pada abad ke-20, setelah berakhirnya era dinasti Qing, Xinjiang menjadi bagian dari Republik Rakyat Tiongkok setelah berbagai pergolakan politik, termasuk pemberontakan Uighur pada tahun 1930-an dan 1940-an. Xinjiang adalah salah satu wilayah terakhir di Tiongkok Daratan yang ditaklukkan oleh Partai Komunis Tiongkok selama Perang Saudara Tiongkok. Pada tahun 1954, Partai Komunis Tiongkok membentuk Korps Produksi dan Konstruksi Xinjiang untuk memperkuat pertahanan perbatasan melawan Uni Soviet dan mendorong perekonomian lokal dengan menempatkan tentara dan mendatangkan para pemukim dari suku Han di wilayah tersebut. Pada tahun 1955, Xinjiang secara administratif diubah dari provinsi menjadi daerah otonom. Orang Uighur adalah kelompok etnis terbesar di Xinjiang, dan mereka adalah kelompok mayoritas dalam populasi provinsi tersebut. Namun selain Uighur, ada banyak kelompok etnis lainnya, termasuk Han, Kazakh, Kirgiz, Tajik, dan lebih dari selusin kelompok etnis minoritas lainnya yang menempati wilayah ini. Pada tahun 2021 lalu, diperkirakan jumlah populasi penduduk Xinjiang adalah sekitar 25.890.000 jiwa, dengan sekitar 44% dari populasi tersebut adalah orang Uighur, dan sekitar 42% adalah orang Han, sementara sisanya berasal dari berbagai kelompok etnis lain. Bahasa Cina atau bahasa Mandarin adalah bahasa utama dan bahasa resmi yang digunakan di wilayah Xinjiang. Sebagian besar penduduk wilayah ini juga menggunakan bahasa Uighur sebagai bahasa ibu atau bahasa pertama mereka. Namun, selain kedua bahasa tersebut, wilayah ini juga memiliki sekitar 42 bahasa daerah yang digunakan oleh sejumlah kelompok etnis minoritas. Agama Islam adalah agama terbesar di wilayah Xinjiang. Agama Islam sebagian besar dianut oleh suku Uighur dan minoritas Tionghoa dari etnis Hui. Persentase pemeluk agama Islam di wilayah ini adalah sekitar 50% dari jumlah populasi penduduk. Selain agama Islam, agama-agama rakyat Tiongkok seperti Konfusianisme, Taoisme, dan Buddha juga masih dipraktekkan di wilayah ini yang sebagian besar dianut oleh etnis Han Tiongkok. Seperti yang sudah disebutkan di awal, bahwa Xinjiang adalah sebuah daerah otonom di negara Tiongkok. Nama resmi wilayah ini adalah Daerah Otonomi Uighur Xinjiang. Daerah otonom atau yang disebut sebagai Zisiku adalah salah satu dari 4 jenis pemekaran tingkat provinsi di Tiongkok. Seperti halnya provinsi di Tiongkok, daerah otonom mempunyai pemerintahan lokalnya sendiri. Namun berdasarkan hukum Republik Rakyat Tiongkok, daerah otonom mempunyai lebih banyak hak legislatif. Seperti hak untuk merumuskan peraturan pemerintahan sendiri dan peraturan terpisah lainnya. Lebih lanjut, pembagian administratif otonom Tiongkok ini dikaitkan dengan satu atau lebih etnis minoritas yang ditetapkan sebagai otonom di negara tersebut. Wilayah-wilayah ini diakui dalam Konstitusi Republik Rakyat Tiongkok
dan secara nominal diberikan sejumlah hak yang tidak diberikan kepada divisi administratif Tiongkok lainnya. Struktur administratif Xinjiang mencerminkan kebijakan pengakuan terhadap etnis minoritas dan pemerintahan mandiri, di mana para pemimpin lokal ditunjuk untuk menduduki posisi pemerintahan. Daerah otonomi Uighur Xinjiang pada tingkat subregional dibagi menjadi 3 jenis unit administratif. Terdapat 2 kota setingkat prefektur, 5 prefektur otonom, dan 7 prefektur. Wilayah ini dibagi lagi menjadi distrik-distrik di bawah kota madya setingkat kabupaten, kabupaten, dan kabupaten otonom. Seperti semua institusi pemerintahan di daerah Tiongkok, Xinjiang memiliki sistem pemerintahan partai paralel. Komite Daerah Otonomi Uighur Xinjiang dari Partai Komunis Tiongkok bertindak sebagai badan perumusan kebijakan tinggi dan menjalankan kendali atas pemerintahan rakyat daerah. Sekretaris Komite Partai Komunis merupakan pemimpin tertinggi di daerah tersebut. Posisi ini umumnya dijabat oleh anggota kelompok etnis Han, sementara ketua pemerintahan merupakan orang Uighur. Ketua pemerintah biasanya menjabat sebagai wakil sekretaris komite. Xinjiang telah menjadi pusat perhatian internasional karena masalah hak asasi manusia, terutama terkait dengan perlakuan terhadap orang-orang Uighur oleh pemerintah Tiongkok. Beberapa laporan dan organisasi hak asasi manusia telah menuduh pemerintah Tiongkok melakukan pelanggaran hak asasi manusia di wilayah tersebut, termasuk penahanan massal, pengawasan massal, dan penindasan budaya dan agama. Pemerintah Tiongkok telah menerapkan kebijakan yang bertujuan untuk mengendalikan wilayah ini secara politik dan budaya. Ini termasuk peningkatan kehadiran militer dan keamanan, serta program-program yang didesain untuk mempromosikan budaya Tionghoan dan menekan identitas etnis Uighur. Selama beberapa dekade terakhir, Xinjiang telah menjadi saksi konflik antara kelompok-kelompok etnis yang berbeda, terutama antara orang Uighur dan pemerintah Tiongkok. Konflik ini telah mencakup serangkaian serangan teroris yang disebutkan oleh pemerintah Tiongkok sebagai pekerjaan separatis atau ekstremis Islam. Mulai tahun 2014, pemerintah Tiongkok di bawah pemerintahan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok, yaitu Xi Jinping, telah memenjarakan lebih dari 1 juta Muslim Turkiye tanpa proses hukum apapun di kamp interniran. Peristiwa ini adalah penahanan etnis dan agama minoritas berskala terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Selain penahanan sewenang-wenang terhadap warga Uighur di kamp-kamp yang disponsori oleh negara, kebijakan pemerintah juga mencakup kerja paksa, penindasan terhadap praktek keagamaan Uighur, indoktrinasi paksa, sterilisasi paksa, kontrasepsi paksa, dan aborsi paksa. Pada tanggal 28 Juni tahun 2020, kantor berita Associated Press menerbitkan laporan yang menyatakan bahwa pemerintah Tiongkok telah mengambil tindakan kejam untuk memangkas angka kelahiran di kalangan Uighur dan minoritas Muslim lainnya di Xinjiang, meskipun hal tersebut mendorong sebagian masyarakat Han di negara tersebut untuk memiliki lebih banyak anak. Tindakan ini digambarkan sebagai asimilasi paksa di Xinjiang, atau sebagai genosida etnosida atau genosida budaya. Mereka yang menuduh Tiongkok melakukan genosida menunjukkan pada tindakan yang disengaja yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok yang menurut mereka bertentangan dengan pasal 2 Konvensi Genosida. Jika dilihat lagi ke belakang, konflik Xinjiang atau yang lebih dikenal sebagai konflik Uighur bahkan telah berlangsung selama lebih dari 93 tahun dan menjadi salah satu konflik terlama di dunia seperti yang sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya.
Perlakuan pemerintah Tiongkok terhadap orang-orang Uighur ini telah menarik perhatian dan kritik dari komunitas internasional. Beberapa negara dan organisasi internasional telah mengecam pelanggaran hak asasi manusia yang dilaporkan dan menyerukan tindakan untuk melindungi hak-hak orang Uighur. Itulah tadi sedikit informasi tentang Uighur. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.